Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang selalu ngaku-ngaku semua yang punya jasa kepada Indonesia. Wali Songo diaku sebagai leluhurnya. Wali Songo adalah Ba'alwi. Jawa bintu Tarim. Jawa itu anak perempuannya ulama Tarim. Maka Indonesia adalah milik ulama Tarim. Salah tidak? Setuju tidak? Tolak jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu li biha baba ridha wa taysir wa taghliqu bi anni baba syarri wa ta'siri wa takunu li biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa atis qulubal alamina bi asrihim alaya wa albisni qabulan bisyal mahad. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri wal ladzina kafaru yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama, para kiai sing kula hormati, wabil khusus akhinal kiram Bapak Kiai Haji Muhammad Wildan Yusuf sing kula hormati, mugi Allah maparin rahmat berkah istiqomah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mahmud Kalibeber, yang saya hormati Kiai Haji Abdullah Kafin, yang saya hormati Kiai Zainuddin Ketua PWI Temanggung ya. Yang saya hormati Kiai Haji Fatul Johari Ponpes Jumrotul Talibin Boyolali. Yang saya hormati Kiai Abdurrahman. Yang saya hormati Gus Juhar Pekalongan. Yang saya hormati Gus Wafa. Yang saya hormati Gus Mus Pekalongan. Yang saya hormati Gus Aziz Jajuli. Saya sebetulnya nggak mau bilang yang saya hormati ke Gus Aziz itu. Ngapain tuh Gus yang hormati Gus Aziz ya, pengen dihormat kayak Baklawi aja nih. Ini pengkhianat Baklawi beliau ini. Bergurunya ke Yaman, tapi melawan Baklawi, pengkhianat Baklawi ini beliau ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat Banser Ansor. Banser siapa kita? Siapa kita? NKRI. Alhamdulillah. Yang saya hormati sahabat PBI. Apa tadi? Prajurit pasukan Bajun Ireng. Bajun itu apa para? Buaya. Semoga Allah rahmati berkahi semuanya. Masih ada yang belum siap saya panggil lagi. Yang saya hormati sobat saya dari Grip Jaya. Semoga Allah
jayakan selama-lamanya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Agung yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil yang mewakili, Bapak Kades dan seperangkat Desa Bandung Gede. Ya, jadi Bandung Gede di sini ya, Bandung kecil di sana di Jawa Barat. Ya, ya. Yang saya hormati sesepuh dan tokoh masyarakat Bandung Gede, para ibu-ibu, para dulur-dulur yang saya hormati, semoga Allah limpahkan maghfirah, rahmat, taufik, hidayah, inayah, istiqamah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kemarin tuh ada berita dari Gus Ajis. Abah diminta ceramah. Di mana saya bilang? Di Temanggung. Saya jawabnya sambil berdiri sambil jalan. Katanya siap enggak Abah? Saya bilang siap. Sambil jalan ya. Dapat 2 hari saya bilang. Saya lupa nih kenapa bilang siap gitu ya. Kenapa sebabnya Bu? Karena saya lagi sakit. Jadi saya waktu pulang dari Karawang, setelahnya mendengar ada persekusi atas anggota Banser dan Rois NU dari Bekasi, dan ada ancaman akan dihadangnya deklarasi PWI di Karawang, saya hadir ke sana. Pulang pergi, datangnya ke Banten pagi jam 7 Pak Kiai. Jadi saya batuk pilek 2 minggu belum sembuh. Makanya ketika Gus Ajis bilang, Bah diminta ceramah di mana? Di Temanggung. Saya ingatnya ke Gus Wafa aja Temanggung. Oh yang dulu saya ke Temanggung gitu kan. Langsung ya saya jawab aja, nggak mikir lagi. Siap Bah, siap saya bilang. Dapat 2 hari pikir, waduh saya bilang, gimana saya ini belum sehat. Dan kemarin hampir-hampiran saya tidak bisa hadir Pak Kiai. Tetapi karena saya sangat cinta ke Temanggung dan ini adalah tanggung jawab saya, rasa sakit tidak terasa tuh Bu. Jadi sakit sesuatu nggak dirasa sama saya, kalah oleh cinta ya Bu ya. Jadi cinta itu segalanya tuh, betul itu. Orang tuh kalau cinta sakit, pedih, perih nggak terasa. Diancam siapapun nggak pernah ada rasa gentar. Dasar itu cinta ya. Yang penting jangan terlalu cinta ke Baalo Ibu. Nanti didawir kalau terlalu cinta Baalwi, didawir Ibu. Siap-siap kalau cinta ke Baalwi didawir. Para bapak, para dulur sing kula hormati. Indonesia ini tidak lepas dari banyaknya zuriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mentakdirkan seorang sosok mulia yang agung, sosok mulia yang sangat dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, sosok yang menerangkan kebenaran, menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sosok yang sangat mencintai seluruh makhluk, sosok yang berikan suri toladan kepada seluruh makhluk dengan rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi ummi yang dari gen beliau melahirkan ulama-ulama, melahirkan para kiai ke seluruh dunia, khususnya Indonesia. Dari gen beliau, dari warisan ilmu beliau, maka jayalah Islam, berdiri keagungan Islam dan umat Islam. Karena beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh karena beliau kita semua menjadi muslim, yang oleh karena beliaulah kita semua menjadi penyembah Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena beliau kita menjadi orang yang cinta kepada Allah. Oleh karena beliau kita menjadi orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak turunkan beliau ke muka bumi, mungkin kita masih menjadi orang yang jahiliyah para hadirin. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada kesepuhan kita yang pada hari ini sudah mengadakan acara Maulid Nabi sebagai bukti kecintaan pengagungan beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Wildan Yusuf. Namanya Yusuf seperti dengan saya, tapi ilmunya lebih tinggi daripada saya, akhlaknya lebih mulia daripada saya. Namanya sama, beda akhlak, beda ilmu para hadirin. Ini satu bukti betapa beliau ini kesepuhan kita sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu beliau juga sangat cinta kepada dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya cinta kepada Rasulullah, bukan hanya cinta kepada dzurriyyatnya, tetapi cinta pula kepada umatnya. Zaman sekarang ini Bu, banyak orang salah tafsir. Dikira oleh mereka itu hanya dengan modal cinta dzurriyyat, cinta kepada dzurriyyat itu cukup untuk mendapatkan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Orang yang cinta kepada dzurriyyat Nabi tapi tidak cinta kepada umatnya, sama saja orang itu batal kecintaannya. Betul tidak? Nggih boten? Ketika seseorang mengatakan cinta kepada Rasul, maka dia pun harus cinta kepada dzurriyyatnya. Ketika dia cinta kepada dzurriyyatnya, wajib cinta kepada umatnya. Karena tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan antara dzurriyyat dan umat Rasulullah Muhammad SAW oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bu, Nabi kita itu sebelum wafat, apa yang beliau katakan? Apa dzurriyyati? Apa? Enggak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ummati. Masya Allah. Ummati. Beliau mengingat umatnya, khawatir kepada umatnya. Tidak dikatakan dzurriyyati tidak para hadirin. Ummati. Maka itu satu tanda bagi mereka-mereka yang berpikir bahwa begitu berharganya umat Nabi Muhammad di mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bentuk pelajaran bagi kita. Tidak boleh kita agungkan dzurriyyatnya kemudian membenci umatnya para hadirin. Pemikiran yang salah. Ketika terjadi mengagungkan pada dzurriyyatnya tetapi menghinakan umatnya, akan terjadi itu diskriminasi, merendahkan yang lain yang terjadi di saat ini di negeri kita ini. Nauzubillah. Satu kelompok yang merasa dirinya mempunyai kasta yang tertinggi dibandingkan yang lain, itu ada bentuk feodalisme para hadirin. Hasil dari produk Belanda yang diturunkan diikuti oleh mereka, padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita tidak mengajarkan itu. Betul tidak? Gibatan. Alhamdulillah. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syiar Islamnya mengutus sahabat, ada yang ke Cina, ada yang ke Afrika, ada yang ke Bukhara, ke Samarkand, ada yang ke India, kemudian datang ke Jawa para hadirin. Siapa yang ada di Jawa? Tiada lain kecuali Wali Songo para hadirin. Wali Songo menyebarkan agama Islam, merubah kultur Hindu dengan tidak memusuhi adat budaya Hindu. Wali Songo merubah kultur Hindu dengan tetap menghargai adat budaya Hindu, tidak dengan kekerasan, tidak dengan arogansi, tidak menyinggung umat Hindu. Oleh karena itu umat Hindu menjadi tertarik kepada agama Islam.
Jadi benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, waliyatalatuf wala yushiranna bikum ahada. Ya Muhammad, lemah lembutlah engkau dalam dakwah. Jangan keras, jangan kasar, jangan persekusi, jangan arogan, jangan menghina. Lemah lembutlah terhadap siapapun. Yang durjana, yang penjinah, yang khamr, lemah lembut. Karena jika engkau keras, maka akan terpecah belah. Betul tidak? Betul. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan, yang tertulis di dalam Pancasila di negara Republik Indonesia, Persatuan Indonesia. Negara kita, negara siapa para hadirin? Punya Yaman, punya Aulia Tarim, atau punya rakyat Indonesia? Sekali lagi, Indonesia ini milik ulama Tarim, milik ulama Yaman, atau milik rakyat Indonesia? Maka oleh karena itu saya mengajak, kalau saya katakan NKRI harga Pancasila, ya nanti saya NKRI Pancasila, merah putih bendera kita. Betul? Nah, ini namanya nasionalis. Ini namanya orang yang mengikuti dakwahnya Wali Songo. Mereka yang katakan orang Indonesia tetapi ingin merubah Pancasila, ingin menjadikan Indonesia negeri khilafah, sesungguhnya mereka tidak mengikuti dakwahnya Wali karena mereka merubah peradaban. Setuju? Maka saya percaya ketika Indonesia dipenuhi oleh keturunan Wali Songo yang mewarisi dakwah Wali Songo, maka Pancasila akan semakin kuat para hadirin. Maka Bhinneka Tunggal Ika akan makin terpelihara. Maka merah putih akan berkibar selama-lamanya. Tetapi jika sebaliknya keturunan Wali Songo dicaci maki, generasi Wali Songo dipatahkan, keturunan Wali Songo kemudian diajak menjadi pengikut klan-klan yang radikal, maka Pancasila akan tergeser oleh mereka. Nauzubillah. Ini harus dipahami oleh umarok kita. Ini harus dipahami oleh TNI dan Polri. Penguatan Indonesia adalah karena ruh dan sinar dakwahnya Wali Songo. Wali Songo yang menjadi motivasi, inovasi pejuang-pejuang bangsa ini, sehingga berdirinya NU. Tidak ada NU tanpa ada Wali, sebab ruh NU adalah ruh dari Wali Songo. Penguatan agama, penguatan Indonesia adalah NU dan Muhammad. Hancur NU, hancur Muhammadiyah, bisa hancur Indo. Paham? Ngerti tidak ngerti? Ada yang setuju tidak? Ada yang tidak setuju tidak? Setuju semua? Alhamdulillah. Lalu siapakah Wali Songo? Ini sekarang Wali Songo ini diperebutkan, Bu. Ada upaya-upaya satu kelompok ngaku-ngaku Wali Songo adalah klannya. Ini sangat lucu sekali. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang selalu ngaku-ngaku semua yang punya jasa kepada Indonesia. Wali Songo diaku sebagai leluhurnya. Wali Songo adalah Ba'alwi. Jawa bintu Tarim. Jawa itu anak perempuannya ulama Tarim. Maka Indonesia adalah milik ulama Tarim. Salah tidak? Setuju tidak? Tolak jangan. Proklamasi Indonesia 17 Agustus 45 itu adalah fatwanya Habib Anu. Benar tidak? Diaku lagi aja. Pendiri NU Habib Hashim bintu Habib Yahya. Salah tidak? Ngaku terus ini.
Masya Allah, tabarakallah. Jatman didirikan oleh Habib Lutfi. Betul tidak? Salah. Semua diaku. Yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, yang berjasa kepada bangsa ini, semuanya diaku oleh mereka. Nah, kita punya apa? Ibu-ibu leluhurnya jadi apa? Dibuang, kagak ada. Ada apa ini dengan kita, dengan mereka? Mau leluhur ibu ini diaku mereka? Lalu kita ini leluhurnya siapa? Ada apa ini? Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan persatuan negara Republik Indonesia, para hadirin. Kemarin di Banten, Rizik Syihab bicara, Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, itu Balwi. Nggak tahu sejarah tuh si Rizik. Aneh. Nggak diteliti lagi. Nggak tahu bahwa itu hasil Vandenberg, Snockhorgren. Dibelokkan sejarah kita, para hadirin. Ulama-ulama Nusantara yang di dalam ruhnya ada ruh Wali Songo akan terlihat dari dakwah mereka, terlihat dari akhlak mereka. Ulama-ulama kiai-kiai pribumi sepulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusantara yang lain, semuanya memasturkan nasabnya. Betul tidak? Kagak ada tuh ulama Nusantara, para gus, para kiai di mana-mana. Di dalam darahku mengalir darah suci Rasulullah Muhammad SAW. Pret. Apa-apaan? Kalau mau di dalam darahku darahnya merah, benar itu. Enak aja. Ngomong kayak apa aja, di dalam dirinya mengalir darah Rasul. Suruh tes DNA kagak mau. Malu tidak? Aneh itu orangnya. Ya. Keturunan Wali Songo ini memasturkan, Pak, nasabnya. Leluhur-leluhur kita, para Wali Songo, leluhur kita ini menyembunyikan nasabnya. Tidak boleh menjual-jual nasab. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa kitab karang Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, beliau mengakui seseorang sebagai dzurriatnya, tapi ketika tidak berakhlak, maka falaisa minni, mereka bukan bagian dariku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau datang kepadaku jangan dengan nasabmu, tapi datanglah kepadaku dengan amalmu. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis itu, maka ulama kita di Nusantara, para Wali Songo, menyembunyikan nasabnya yang ke Wali Songo. Ditutup, Bu, sisilah nasabnya. Makanya ulama kita itu banyak sekali nasab-nasab beliau yang tersambung ke Wali Songo disimpan di dalam peti. Anaknya nggak tahu dia turunan Wali Songo. Para gus, para ulama, orang Temanggung, orang Boyolali, Wonosobo, dia nggak tahu itu dia itu turunan Wali Songo. Dia merasa orang biasa aja. Maka ketika anaknya sudah gede, sudah jadi kiai, baru ulama itu bilang ke istrinya, Bu, kalau saya sudah wafat, anak kita sudah ada jiwa tawadu, sudah berilmu, silahkan buka peti. Oh iya, apa artinya ya? Giliran dibuka itu ternyata nasabnya ke Wali Songo, ke Rasulullah Muhammad SAW. Tapi karena beliau ini sudah tawadu, sudah mengagungkan Allah, sudah ada rasa cinta kepada umat, dan sudah menganggap ini nasab bukan segalanya, beliau tidak sombong. Gus-gus ini tidak sombong, kiai-kiai ini tidak sombong. Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Khalil Madura, Syekh Nawawi Tanaro, Syekh Yasin Padani, Imam Bojol, Pangeran Diponegoro tidak sombong. Padahal mereka dzurriyyatun Nabi min jihad Wali Songo, para hadirin. Saya yakin di sini semua ini ada keturunan Wali Songo, tetapi kita kadang-kadang tidak tahu. Betul tidak? Betul tidak? Jabatan lah. Seperti halnya ini, kita ini selain Maulid Nabi Muhammad SAW,
yang wajib kita ikuti, kita contoh akhlaknya. Mulianya seseorang adalah akhlaknya. La fadla li Arabiyyin wa ajamin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan terhadap orang Arab atau orang ajami bittaqwa kecuali takwa. Setuju tidak? Oh ana Habib, terserah mau antum Habib mau apa, tidak takwa merusak NKRI, maka jangan kita hormati. Setuju tidak? Sekalipun Gus, sekalipun Mas, kalau mereka berakhlak, cinta NKRI, membawa kedamaian persatuan, membantu TNI Polri, kita hormati. Setuju tidak? Enak aja. Tidak ada dalam Pancasila itu barang siapa keturunan Yaman, Tarim Yaman, Habib, maka wajib kau cintai. Tidak ada dalam Pancasila, betul tidak? Tidak ada. Ada nggak dalam Undang-Undang 45? Ada tidak? Tidak ada. Kita semua diikat oleh bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau hadirin, ini ada klaim-klaim diri seolah-olah Indonesia milik mereka, sehingga banyak terjadi oknum-oknum Habib yang ceramahnya memprovokasi umat. Bu, Pak, tahu nggak kenapa ada oknum Habib yang selalu memprovokasi umat, mencaci maki pemerintah? Ada tidak oknum Habib yang mencaci pemerintah? Ada tidak? Ada tidak oknum Habib yang mengatakan kiai-kiai yang dekat dengan Umar itu anjing babi kerah bersoban? Ada tidak? Marah tidak? Diamkan jangan. Lu jangan dipateni, emangnya ayam. Ada tidak oknum Habib yang mengatakan istana iblis? Ada tidak? Menteri Agama bodoh goblok? Ada tidak? Biarkan jangan. Tolak jangan. Enak aja. Istana dibilang istana iblis, istana presiden. Presidennya goblok, menteri agamanya goblok. Masya Allah. Gus Dur buta mata buta hati. Masya Allah. Profesor Dr. Said Akil antek Israel, liberal. Masya Allah. Tapi kita ketika itu diam-diam baik. Betul? Diam-diam baik kita itu. Gus Dur kita dicaci maki, kita diam-diam baik. Presiden kita dicaci maki, diam-diam baik. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, darah Banten, darahnya bangsawan, darah pejuang, presiden, wakil presiden Indonesia, mantan MUI, petinggi NU, dikatakan iblis oleh oknum Habib. Kita diam-diam baik. Betul? Kenapa sebabnya mereka berkata begitu? Kenapa mereka berani begitu? Terkadang seorang TNI, seorang jenderal disindir, dihina, betul tidak? Jenderal Baliho, seorang jenderal TNI, marwahnya dirobek. Nauzubillah. Atau satu gerakan teroris, polisi dituduh, polisi fobia Islam. Masya Allah, kita diam-diam baik. Betul? Betul? Dikemanakan Pancasila kita? Dimanakan rasa nasionalis kita ketika itu? Kita tidur ketika itu. Betul? Maka apakah kita harus tidur terus? Haruskah kita tidur? Marwah presiden kita dihinakan, marwah TNI Polri dihinakan. Apa kita harus diam dan tidur terus? Saya salah satu orang yang tidak terima dengan itu. Saya sabar, saya sabar. Dari tahun 2010 saya melihat oknum-oknum Habib bicara begitu, saya diam. Saya diam, saya nangis, saya diam, saya nangis, saya diam.
Kenapa sebabnya? Karena saya belum bisa masuk ke pintu mana saya harus melawan. Pertanyaan tadi, kenapa mereka melakukan itu? Kenapa? Ada yang tahu tidak, Bu? Enggak ada yang tahu? Harus ditahu jangan? Benar? Benar. Ketika seseorang merasa punya ego, dirinya dzurriyyatun Nabi, dan ketika nasab dzurriyyatun Nabi dianggap segalanya, lebih mulia dzurriyyatun Nabi daripada presiden, lebih mulia dzurriyyatun Nabi daripada jenderal di TNI Polri, lebih mulia dzurriyyatun Nabi daripada ulama-ulama, kiai-kiai pribumi, maka orang itu akan berani memaki siapapun. Orang itu akan berani mencaci siapapun. Orang itu akan berani merendahkan siapapun. Wajar kalau ada doktrin seorang Habib, oknum Habib, bahwa seorang Habib yang penjinah, pemabok, itu lebih mulia daripada 70 kiai yang bukan Habib. Nauzubillah. Karena mereka mempunyai ego sebagai dzurriyyat Nabi lebih dari segalanya. Betul tidak? Betul tidak? Dzurriyyat disadikan mending kalau benar dzurriyyat nabinya, ini palsu. Aneh juga banyak saudara kita ini. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Dikemanain tuh akalnya ya? Aneh. Makanya jangan aneh. Rizik bilang Sunan Gunung Jati beristri menikahi Nyi Rara Santang. Karena itu mungkin salah mencintai. Masya Allah, Sunan Gunung Jati wali kutub, seorang Sunan Syekh Syarifullah yang melahirkan turunnya yang menjadi raja-raja Banten itu menikahi ibunya. Bodoh tidak? Salah tidak? Itu akibat ada jargon itu, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Wajar juga ketika si Bahar itu bilang bahwa menantu boleh menikahi mertuanya. Salah tidak? Sesat tidak? Itu sebabnya. Enak aja kalau ada laki-laki menantu boleh nikahin ibunya, rakus itu laki-laki. Enakan Gus Ajis nanti nikahin istri saya nanti, enak aja, tak kantung kita. Dase ngeluncak itu ya, aneh amat. Salah kan? Nggak bener itu. Jadi tahu nggak siapa yang salah? Yang salah itu orang yang salah mencintai dan orang yang salah membenci itu. Jadi yang benar yang mana? Orang yang benar mencintai dan orang yang benar membenci. Yang benar dicintai, yang zalim, yang batil dibenci. Itu baru orang benar. Dia cinta karena Allah dan dia pun benci karena Allah. Begitu. Betul tidak? Betul kan? Iyalah. Enak aja. Woi, jangan menyakiti dzurriyyatun Nabi. Nanti tidak akan dapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak aja, oh itulah pret katanya. Enak aja. Yang dzurriyyat Nabi siapa? Oh dia bilang yang dzurriyyat Nabi aneh, Habib. Enggak ngaji lagi aja tuh orang. Barang siapa menyakiti ahli bait, maka tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Ketika ditanya siapa ahli bait, aneh Habib, enak aja. Barang siapa membenci ahli kisah, maka tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Kita tanya siapa ahli kisah, aneh Habib, enak aja. Bu, Pak, saya katakan pada semua saudara bahwa sesungguhnya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa ahli bait itu Habib, dzurriyyatun Nabi Habib, dan tidak ada dalil mengatakan ahli kisah itu Habib. Terpisah Bu, terpisah. Paham tidak? Habib ya Habib, ahli bait ya ahli bait.
Habib ya Habib, dzurriyyat Nabi ya dzurriyyat Nabi. Habib ya Habib, ahli kisah ya ahli kisah. Betul tidak? Berbeda, Bu. Paham? Ini saya ceramah ini keras enggak? Pak Kapolsek mau nangkap saya enggak nih? Pak Danramil. Oh, kalau saya ditangkap Pak Kapolsek boleh-boleh aja. Tapi tunggu dapat 3 hari impoten ya. Beda, Bu. Dzurriyyatun Nabi, ahli bait dengan ahli kisah dengan Habib beda. Habib itu dalam logotnya yang dicintai. Habib. Sopo yang dicintainya? Yang dicintainya Allah. Dan mencintai, siapa yang mencintainya? Mencintai Allah. Mengapa Allah mencintainya? Bu, kenapa Allah mencintainya? Kenapa? Karena bertakwa, karena berilmu, bertakwa, maka Allah mencintainya. Itu baru Habib. Dan Habib itu orang yang mencintai Allah, dicintai Allah, mencintai Allah. Mengapa mencintai Allah? Karena mengenal Allah, karena ma'rifat kepada Allah, karena melihat tajalinya Allah, karena melihat bagaimana dohirnya cahayanya af'alullah, sehingga dia mencintai Allah. Akibatnya Allah mencintai dia. Betul tidak? Allah tidak akan cinta kepada siapapun kalau tidak bertakwa, tidak berilmu. Masa ada hukum Habib, tukang mabok, tukang jinak, tukang dawir, walaupun mabok itu dicintai Allah, percaya tidak? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Betul? Enak aja nih orang Temanggung dibohong-bohongi. Na'udzu, enggak ada di dalilnya di mana kitab manapun Allah itu mencintai orang yang pemabok, tukang jinah, tukang bobok, tukang tarok kata orang Banten mah. Tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabukakeun underrok sini. Masa Allah cinta kepada orang begitu? Betul tidak? Jadi sebetulnya kalau kita melihat secara logot Habib itu, yang pantas disebut Habib, siapapun dia yang mencintai Allah karena dia itu ma'rifat kepada Allah, mengenal hakikat, mengenal ma'rifat, sehingga dia jatuh cinta pada Allah, dibuktikan dengan dia istiqomah dalam ibadah, kemudian dia takwa, dan sehingga akibatnya Allah pun cinta, maka siapapun dia itu sebetulnya Habibullah. Betul? Begitu. Kiai Haji Muhammad Wildan Yusuf bisa jadi Habibullah kalau beliau berakhlak, berilmu, cinta pada Allah, Allah cinta padanya, bisa Habibullah. Al-ulama'u Habibullah. Al-ulama'u Habibullah. Ulama Allah itu artinya yang berilmu, bertakwa, itu kekasih Allah. Kalau tidak salah dalam kitab Nasoihul Ibad itu, al-jahilu aduwullah walau ibadatun. Sebaliknya orang-orang yang bodoh itu tidak disukai oleh Allah walaupun dia ahli ibadah dibandingkan dengan ulama-ulama Allah. Betul tidak? Masa menganggap dirinya Habib, mencintai Allah, dicintai Allah, doyannya caci maki orang, doyannya provokasi orang. Siapkan pedang kalian, siapkan rencong kalian, siapkan golok kalian, simpan di dalam rumah. Kalau datang PKI ada komando, maka kita sikat, jihad, pret. Masa Habib seperti itu? Habibullah, aneh ya, ngacak-ngacak Indonesia saja. Betul tidak? Indonesia sudah aman, Indonesia sudah damai.
Kasihan Bapak TNI dan Polri, pemerintah, Pak Jokowi, semuanya pemerintah sudah meredam semua kelompok-kelompok yang radikal. Mau diacak-acak oleh oknum seperti itu tuh. Biarkan jangan. Biarkan jangan. Tolak jangan. Jaga negara Republik Indonesia dari oknum-oknum seperti itu. Tidak boleh ada feudalisme, setelahnya ada Pancasila. Setuju tidak? Tidak ada feudalisme. Tidak ada kasta-kasta yang merasa tertinggi tidak mencaci maki putra pribumi Nusantara, ulama pribumi Nusantara, kiai pribumi Nusantara, gus-gus pribumi Nusantara. Setelahnya ada Pancasila. Tidak boleh ada seperti itu. Setuju tidak? Nak aja. Leluhurnya para keturunan Wali Songo yang berjuang membela bangsa, agama dan negara, menyiarkan Islam, diaku-aku oleh mereka. Leluhur-leluhur kita ini yang berjuang menyebarkan agama Islam, menjaga marwah Pancasila, diaku oleh mereka, tapi keturunannya dinafikan. Nauzubillah. Ada yang mengatakan kepada saya, Wali Songo itu Habib, Wali Songo itu Azmat Khan, Duriatun Nabi. Betul. Tapi Wali Songo tidak punya keturunan. Kalaupun ada perempuan. Aneh tidak? Masuk logika tidak? Masa dari sekian Wali Songo enggak ada satupun garis laki-laki? Percaya tidak? Logika mana yang bisa menerima? Hanya orang gendeng yang bisa menerima. Betul? Wongnya Wali Songo itu yang tokohnya 9, betul? Tapi anggotanya banyak. Siapa? Sultan Hasanuddin, anggota Wali Songo. Joko Tingkir, anggota Wali Songo. Raden Patah, Wali Songo. Syekh Datuh Kafi, Wali Songo. Syekh Hasanuddin Karawang, Wali Songo. Pangeran Kasarean, Wali Songo. Wali Songo, masa tidak ada satupun keturunan laki-laki? Ngehayal bukan? Halu bukan? Halu. Bu, itu salah satu teori pansos itu ingin ngetop di Indonesia. Wali Songo dianggap Baklawi, keturunannya ditiadakan, menghapuskan generasinya. Pansos itu namanya. Betul tidak? Nebeng Masur itu ke Wali Songo. Betul tidak? Itu yang ada di sini itu Wali Songo itu. Yang ibu-ibu, yang para bapak tuh Wali Songo itu. Diaku oleh mereka. Tapi kita nggak diaku turunan Wali Songo. Ngelunjak bukan? Ngelunjak tuh orang. Enak aja. Ya. Lalu siapakah Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir? Nah, ini kenapa saya datang ke sini nih. Salah satunya selain saya sangat cinta ke orang Temanggung ini, saya tertarik dengan haulnya Joko Tingkir. Jadi boleh cerita nggak saya sedikit? Dulu tuh ketika saya pesantren, ada beberapa wali yang saya cintai. Yang pertama eyang saya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Syekh Syarif Hidayatullah. Itu saya cinta itu. Karena kakek saya Tubaus Bakri Atmadi Kusuma bintus Abdul Ghani bintu Bagus Yusuf bintu Bagus Nunung selalu cerita tentang Sultan Hasanuddin dan Syekh Syarif Hidayatullah pada saya. Perjuangannya bagaimana dijelaskan pada saya ketika itu, sehingga saya tertarik. Dan ada lagi wali yang saya sangat sukai selain dari Sultan Hasanuddin dan Sunan Gunung Jati, yaitu Joko Tingkir. Saya melihat sejarah Joko Tingkir ini, saya bilang hebat amat nih. Joko Tingkir, sakti ya. Ketika itu saya senangnya ke yang sakti-sakti itu. Yang sakti-sakti saya senang ketika itu. Wah, Joko Tingkir ini seorang pemuda yang sakti. Saya pelajari siapa nih Joko Tingkir. Sampai-sampai saya datangi seorang ulama, saya minta ilmunya Joko Tingkir. Ya, saya dikasih ilmu Joko Tingkir, Bu. Tapi tidak sesakti Joko Tingkir, saya jujur aja. Saya kalah sakti dengan Kiai Haji
Wildan Yusuf ini skala sakti saya. Kalau beliau kan keturunannya, kalau saya bukan ya. Ilmunya ada tapi sakti sih tidak. Kemudian saya cari referensi, ternyata Joko Tingkir itu nama aslinya Mas Krebet ya. Bapaknya Raden Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging bin Pangeran Andayaningrat atau Sarip Mahmud, kebungsuan ya. Ini versi saya ya, bin Syekh Jumadil Kubro Husain atau bin Husain, berarti beliau ini nasabnya ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan yang ke-23. Jadi Joko Tingkir ini min duriyati Rasulullah Muhammad yang ke-23, leluhurnya kesepuhan kita Kiai Muhammad Wildan Yusuf. Beliau duriyatun Nabi ke-23. Dan beliau menantunya Sultan Trenggono. Betul? Ya. Karena beliau menikahi Nyimas Putri Cempaka, betul? Nah. Beliau itu dalam sejarah yang saya tahu, untuk mendapatkan anak Sultan Trenggono itu memakai strategi politik. Karena sebelumnya beliau diusir dari keraton oleh Sultan Trenggono karena ketahuan dia macari anak Sultan Trenggono, ketika itu diusir. Ya, tapi karena dia cinta banget, ketika Sultan Trenggono sedang berwisata dengan keluarganya, ada satu kerbau, ini telinganya dicocoki dengan tanah sehingga kerbau itu ngamuk terus. Nah, Sultan Trenggono nyari orang yang bisa menaklukkan kerbau. Kemudian ditemukanlah Joko Tingkir. Ketika itu Joko Tingkir menaklukkan kerbau. Oleh karena itulah Sultan Trenggono menarik kembali, menjadikan beliau salah satu, katakanlah, komandan dari prajurit ketika itu. Masuk lagi, beliau masuk ke Istana Demak. Pinter ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ini, laki-laki ini kalau senang ke putrinya Abah Wildan Yusuf, kalau ada kerbau cocoki aja biar jadikan menantunya. Jangan kayak Gus Ajis tuh. Gus Ajis pengen ke anak saya bukan kerbau yang hidup telinga cocokin, ngedeketin anak saya yang laki-laki pinter di lobi. Anak saya di lobi baik-baik banget ya, terus nggak taunya seneng ke anak saya yang perempuan. Ini pemuda Purwodadi yang akalnya akal bulus ini. Iya, saya tertipu ini saya nih. Jangan-jangan beliau juga ini keturunan Sultan Hadiwijaya ini kalau begitu. Ya. Jadi Mas Krebet ini seorang yang ahli strategi, ahli perang. Dan kalau tidak salah, Demak ini dulu dibantu oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ketika itu masih bergelar Pangeran Sabakingkin, menjadi panglima perangnya Demak melawan Mataram. Maka wajar kalau Sultan Maulana Hasanuddin itu beristrikan orang Demak. Kalau tidak salah keturunan Sultan Trenggono itu, yaitu Nyimas Ratu Ayu Kirana. Jadi Sultan Hasanuddin menikahi orang Demak, Nyimas Ratu Ayu Kirana, lahirlah Sultan Maulana Yusuf. Nah, jadi antara Banten dengan Demak itu ada kaitan emosional kekerabatan. Banten ke Cirebon adalah bapaknya, Banten ke Demak menantunya. Jadi ada ikatan. Ini dulu wilayahnya wilayah Demak nih Pak, Temanggung ini. Maka kalau begitu orang Temanggung ini harus berjiwa kesatria seperti Sultan Hadiwijaya. Tetapi karena ini sudah NKRI, sudah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak mendahulukan kesaktian, tidak mendahulukan otot dan pelotot, betul? Mendahulukan ilmu dan
akhlak, tidak mendahulukan pula nasab. Untuk penguatan NKRI, menjaga Pancasila, Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, mendahulukan ilmu dan akhlak dengan dasar rasa cinta nasionalisme di dalam dada kita. Setuju tidak? Maka Indonesia harus dijaga, Bu. Kita harus bersyukur menjaga Indonesia. Siapapun dia yang akan menghancurkan Indonesia, mau A mau B, bikin ricuh di Indonesia, maka kita counter. Setuju tidak? Kenapa sebabnya? Allah sudah berikan kepada kita semua nikmatnya untuk kita semua para hadirin. Allah sudah turunkan rahmat kepada kita. Maka kita harus jaga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Izin panitia kalau bisa minta yang agak panas ya. Bu, Pak, mau nggak saya ceritakan sedikit? Allahu Akbar. Saya tidak dengar azan. Oh belum? Oh pinter ini. Ini Abah Wildan ini sengaja ini. Biar saya nggak berhenti di tengah-tengah kali ya. Pinter juga ya. Ini siasatnya Sultan Trenggono dipakai ini. Siasatnya Sultan Hadiwijaya ini. Mentang-mentang cucunya dipakai juga ini. Bu, begini. Sekitar tahun 2015-an 16-an ya. Saya berziarah ke Baghdad, ke Irak. Saya ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke Syekh Ma'ruf Karhi, ke Syekh Musa Al-Kadim, ke Syekh Junaid Al-Baghdadi, ke Syekh Sri Asyiqti, ke Syekh Bahlul. Saya ziarah ke Abu Nawas. Dari Indonesia ketika itu saya bawa uang banyak. Karena saya pikir di Baghdad saya bisa belanja. Datang di Baghdad saya waktu itu dohor jam 2. Kemudian asarnya saya ziarah ke Syekh Abdul Qadir. Tetapi apa yang terjadi, Bu? Di sepanjang jalan itu tentara, geren, tank baja. Kaget saya. Waduh, saya bilang tentara nih. 5 kilo sebelum makam Syekh Abdul Qadir, berbaris tentara di jalan. Di gerbang makam Syekh Abdul Qadir pun tentara juga. Saya kaget tuh. Jadi kita darahnya ketika itu nggak tenang. Karena ngelihat moncong senjata dan panser. Dikira saya itu hanya di makam Syekh Abdul Qadir saja. Ketika saya jarah ke wali yang lain sama. 5 kilo sebelum ke wali tersebut juga tentara berbaris pinggir jalan. Sama juga di gerbang makamnya itu ada juga tentara. Termasuk ke masjid yang ada di makam pamannya Nabi Muhammad, ada Ibnu Abbas. Saya jarah ke makamnya juga. Di gerbangnya ada tentara. Jadi saya itu sholat itu nggak tenang. Sholat jarang nggak tenang, dikir nggak tenang. Karena belum apa-apa udah ada tentara, ada panser di bawah. Nah kemudian saya ingin makan dengan ikan. Itu baru ketemu ikan itu 3 hari, Bu. Baru ketemu ikan 3 hari. Saking susahnya. Nah kemudian saya ingin jus. Enggak ada jus. Yang ada itu kopi, itu pun kopinya enggak kental hitamnya, enggak ada kayak di Jawa. Lamun cekurang Banten teh mau udang ciki ini cina ge. Paham enggak? Buang air kencing nenek-nenek katanya tuh. Ya, maaf nih. Jadi enggak ada kopi yang bagus. Dan makanan itu yang saya makan hampir semuanya itu sayur-sayur itu asam semua, bukan asam basi, tapi dicampur asam. Jadi saya itu pengen makan enak, 3 hari baru ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Saya kaget, ini kok Baghdad begini juga ya? Ini makan susah banget saya pengen makan enak. Nah kemudian saya bertanya ke si Ahmad, orang Irak. Saya nanya ke beliau, "Hei Ahmad, bagaimana menurut pendapatmu setelahnya Saddam Hussein digulingkan, dibunuh? Bagaimana menurut pendapatmu?" Apa yang dikatakan oleh Ahmad, Bu? Saya kaget. Si Ahmad bilang begini,
Kami semua rakyat Irak menyesal. Menyesal karena sudah menggulingkan Saddam Hussein. Saya tanya, kenapa Ahmad menyesal? Karena ketika Presiden Irak Saddam Hussein, harta kekayaan negara kami 7 generasi tidak akan habis-habis. Sehingga ketika kami diembargo, kami tidak kelaparan. Setelah ini, maka harta kekayaan kami hancur semua. Yang tadinya di istana banyak, hancur semua, tidak ada. Saya kaget ketika itu. Saya bilang, Ahmad boleh enggak saya jarak ke Saddam Hussein? Enggak boleh. Kenapa sebabnya? Karena dijaga oleh tentara, enggak boleh. Dan di sini masih banyak tentara Amerika. Loh kenapa Ahmad? Tentara Amerika belum pulang karena mereka menjaga minyak-minyaknya. Minyak apa Ahmad? Minyak hasil perjanjian antar pengkhianat Irak dengan Amerika. Ketika berhasil menggulingkan Saddam Hussein, berapa barrel minyak itu diambil oleh tentara Irak. Jadi walaupun sudah tidak perang, tentara Amerika tetap ada di Irak karena menjaga minyak-minyak bumi mereka. Sehingga minyak bumi Irak itu dibagi sekian persen buat tentara Amerika, sehingga penghasilan Irak makin sedikit. Kaget saya. Setelah itu Bu, saya muziarah ke Abu Nawas. Pagi-pagi ada suara ledakan, ledakan di hotel. Asap masuk ke kamar. Ada apa nih? Enggak taunya bom mobil. Tadinya di jalan tentara itu sedikit, jadi banyak. Akhirnya saya jarahnya ke Abu Nawas, nggak bisa pakai mobil, jalan kaki. Ngelamun saya. Masya Allah. Intinya ketika itu tidak tenang, walaupun di ujung perang itu. Nah, saya pulang ke Indonesia. Saya duduk di kapal. Saya merenung diri. Saya bicara di hati sendiri. Saya bersyukur jadi orang Indonesia. Saya bersyukur jadi orang Indonesia. Dan saya bersyukur punya negara Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena di Indonesia, walaupun saya tidak punya duit, kalau ingin sate bisa makan sate. Kalaupun saya tidak punya duit di Indonesia, ingin sop bisa makan sop, bisa ngutang. Tapi ketika di Irak Bu, uang saya yang saya banyak tidak bisa dibelikan apa-apa, sehingga uang yang banyak dikembalikan lagi ke Indonesia. Dan ketika di Indonesia saya mau jarah kemanapun tidak ada yang larang, tidak ada polisi, tidak ada tentara yang melarang. Dimanapun bebas, mau sholat Jumat dimanapun bebas, mau jarah kemanapun bebas, mau dakwah apapun di Indonesia bebas. Saking bebasnya dakwah provokatif Habib pun tidak diapa-apain sama polisi. Tidak diapa-apain. Begitu mencaci maki ulama yang lain dibiarkan, saking bebasnya. Betul tidak? Aneh tidak? Giliran Gus Abbas bontot mau jarah, dia Gresik, tidak boleh. Aneh tidak? Sabar aja, pribumi Nusantara sabar, ngalah terus. Wong waras ngalah terus, betul tidak? Wong waras ngalah terus, betul tidak? Lalu gimana Ibu? Saya diam di kapal. Saya menangis. Di situ timbul rasa nasionalisme saya kepada Indonesia. Di situ saya punya rasa tanggung jawab terhadap Indonesia. Di situ saya menghargai bagaimana damainya Indonesia. Di situ saya timbul rasa benci terhadap siapapun yang ngacak-ngacak Indonesia. Kenapa sebabnya? Karena di Indonesia aman damai. Yang mau jadi kiai monggo. Yang mau jadi santri monggo. Yang bikin pesantren monggo. Yang jarah kemana monggo. Tapi di sana di Irak, saya mau jarah bergetar 5 kilo sebelum ke makom tentara, di gerbang tentara. Tidak tenang. Di Indonesia tenang. Maka bersyukur kita hidup di Indonesia. Timbul rasa benci saya terhadap siapapun. Oknum-oknum yang membuat Indonesia gaduh. Terhadap oknum-oknum yang memprovokasi rakyat agar membenci umarohnya. Kenapa sebabnya?
ketika ada orang kelompok yang memprovokasi rakyat, membenci umaronya, akan terjadi seperti di Irak, Bu. Saya tanya ke si Ahmad, Ahmad, kenapa terjadi menggulingkan Saddam Hussein? Karena katanya rakyat Irak menjadi benci ke Saddam Hussein yang awalnya cinta. Kenapa sebabnya? Yang awalnya kira-kira seperti itulah panjang lebarnya. Ketika itu Saddam Hussein jadi presiden, rakyat Irak hampir 80% cinta kepada Saddam Hussein, Bu. Tetapi ada satu kelompok yang tidak setuju Saddam Hussein jadi presiden. Ada iri mereka. Kemudian memprovokasi rakyat, sebisa-bisanya memprovokasi, bicara di mana-mana dengan SMS, dengan WA kalau WA zaman sekarang, dengan BBM kalau zaman sekarang, diprovokasi terus agar benci kepada Saddam Hussein, agar benci kepada Umaro. Maka yang tadinya 80% cinta kepada Umaro, kepada Saddam Hussein, berubah menjadi benci, para hadirin. 80% membenci Umaro. Ketika Umaro itu dibenci oleh 80% rakyat, dan rakyat yang pengkhianat itu, yang ingin menggulingkan Umaro, berkolaborasi, bekerja sama dengan Amerika, minta tolong ke Amerika untuk menggulingkan Saddam Hussein. Maka Amerika sebelum membantu menyelidiki dulu, para hadirin. Nanti dulu, saya tidak akan bantu kamu dulu sebelum saya ngelihat rakyatmu berapa persen yang cinta ke Umaro, berapa persen yang benci. Diselidik oleh CIA, ternyata 80% benci ke Saddam Hussein. Nah, kalau 80% benci ke Saddam Hussein, saya mau bela kamu, saya mau menggulingkan Saddam Hussein. Kenapa sebabnya, Tuan? Karena kalau 80% masih cinta ke Umaro, ketika saya serang, maka rakyat yang 80% melawan kami nanti, susah. Amerika nggak mau berhadapan dengan rakyat yang mencintai Umaronya. Paham tidak? Maka ketika ini rakyatnya 80% membenci Umaronya, Amerika mau melawan Irak, dihancurkannya Irak. Begitu juga Indonesia, para hadirin. Ketika ini ada oknum yang memprovokasi rakyat, membenci Umaro, membenci presiden, menghina oknum-oknum jenderal polisi atau tentara, agar kita benci, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan agama, menjual nabi dan rasul untuk memprovokasi rakyat agar rakyat benci ke Umaro, maka tidak orang luar negeri akan menjajah lagi Indonesia. Nauzu. Karena mereka tahu rakyat Indonesia 80% sudah tidak cinta ke Umaro, maka mereka akan seperti Amerika menyerang Irak. Nauzu. Berarti kehancuran sebuah negara akibat ada oknum yang sengaja memprovokasi rakyat membenci Umaro. Mau tidak? Setuju tidak? Makanya saya dibiarkan. Aneh tidak? Udah tahu, didiamkan aja. Aneh tidak? Gus ulama bagus saudara Pancasila dikurang ditahan. Aneh tidak? Betul? Kita nih rakyat semua, gus-gus kiai-kiai itu rakyat Indonesia juga. Leluhurnya punya peran besar. Sekarang dia menegakkan persatuan Indonesia, menjaga Pancasila. Mereka semua sedang menjelaskan siapa yang palsu, siapa yang akan membuat skenario mengkoptasi Indonesia, mengintervensi Indonesia, siapa yang mengatakan Jawa bintu Tarim, siapa yang mengatakan Indonesia milik ulama Tarim. Itu sudah indikasi untuk menjajah kembali, diduga seperti itu. Betul tidak? Maka lahirlah PWI, bicaralah Gus Abbas, bicaralah Kiai Haji Imaduddin dan rekan-rekan untuk mengantisipasi tersebut agar rakyat tetap Indonesia, agar Putra Wali Songo tetap Indonesia, agar orang Jawa, orang Sunda, orang Batak semuanya tetap NKRI. Tetapi ada oknum-oknum yang bicara Gus Abbas dibiar, aneh tidak? Tapi kalau mereka dijaga dibiar-biarin, aneh tidak? Betul? Saya pertanyakan, di mana Pancasila mereka? Di mana nasionalis mereka? Kalau mereka membela orang-orang seperti itu, aneh tidak? Subha. Awas tapinya. Saya ngomong kayak gini bukan untuk membenci, nggak boleh. Artinya kita harus sadar. Kita harus mau berkomunikasi dengan mereka-mereka.
kita jelaskan, Pak Komandan, kami sedang berjuang untuk Pancasila. Tolong tegakkan keadilan. Siapapun dia yang merusak Indonesia, sudah tegakkan supremasi hukum. Betul tidak? Begitu. Mestinya itu Gus Abbas itu dikasih duit, betul? Begitu. Kapolsek ngasih duit, Kapolda ngasih duit, Kapolri ngasih duit, dan begitu mestinya, betul? Setuju? Jangan dilarang, ditahan-tahan, betul? Orang mereka situ mau pedang-pedang dibiarin, aneh tidak? Mau jadikan apa Indonesia seperti ini, betul? Kalau memang tidak mampu menjaga mereka yang dakwah mengacungkan pedang, yang dakwah memerintahkan mengasah golok, kalau tidak mampu, tidak mau melakukan itu, biarkan kami yang melawan mereka, betul? Biarkan PWI yang melawan mereka, betul? Digaris bawahi, jangan melawannya dengan senjata, bukan maksud saya tuh, melawannya dengan 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 pencerah. Situ laju baik perang lain. Melawannya dengan ilmu, melawannya dengan menjelaskan, betul? Paham? Setuju tidak? Lah iya, kalau ada oknum-oknum provokator yang mencaci maki Umaroh, mencaci maki presiden, mencaci maki Jenderal TNI dan Polri, menghasut masyarakat, mengajak perang dan jihad, menjual Rasul dan agama. Kalau umpamanya Umaroh, TNI, Polri diam, tidak berani, tidak mau, ya udah serahkan dong ke PWI, betul? PWI, saya tidak sanggup, tolong, begitu, setuju? Setuju? Jangan oleh mereka kagak, oleh kita dilarang, lalu siapa yang menghentikan, betul? Selamanya Indonesia akan terus diprovokasi, betul? Saya tidak ridho, betul? Tah dia tah, orang Banten segitu tah. Masya Allah, tabarakallah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Maaf, Allah, maaf, Allah. Saking cintanya saya ke Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kun fayakun. Masya Allah. Ya Rabbi, Indonesia amankan. Ya Rabbi, Indonesia amankan. Ya Rabbi, TNI Polri kuatkan. Ya Rabbi, TNI kuatkan. Petingginya yang bawahannya kuatkan. Adilkan. Rakyatnya kuatkan, satukan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Jangan-jangan ini ditulis oleh Pak Kapolsek Adan Ramil. Ini kiai menghasut. Wah, pulang dari sini jalan saya ditangkap. Jangan Pak, kasihan anak saya sama bini. Bini saya masih cantik Pak. Ada 2 lagi. Nanti takut diambil sama Gus Ajis. Saya cinta NKRI. Saya cinta polisi, saya cinta tentara. Karena kakek saya tentara, kakek saya dibuang ke Digul oleh Belanda. Saya menghargai bagaimana mereka berjuang. Saudara saya polisi. Saya tidak ridho ketika marwah polisi dan tentara dihancurkan oleh mereka. Saya tidak ridho satupun polisi dan tentara dicaci maki oleh mereka. Ketika marwah Umaroh hancur, ketika marwah polisi tentara hancur, maka hancurlah wibawa Indonesia. Maka hancur pula wibawa rakyat Indonesia. Nauzu. Salah tidak saya? Ini Pancasila. Ini merah putih. Merah putih bukan hanya berkibar di bendera lahiriah, disimpan di rumah kita. Sejatinya merah putih itu ada di dalam jiwa kita.
keberanian, kesucian untuk menjaga NKRI. Itu bendera yang ada di dalam dari kita para hadirin. Betul? Sejatinya Pancasila, siapapun dia, persatuan Indonesia, baik oknum Habib maupun oknum biasa, kalau menghancurkan Indonesia, memprovokasi rakyat, tangkap, betul tidak? Tangkap, betul tidak? Tangkap, itu Pancasila. Paham tidak? Setuju tidak? Lah iyalah. Orang tua kita jaga Pancasila. Para pejuang-pejuang kita di Pandeglang di mana dibuang ke Digul kakek saya. Berapa kakek saya yang dibuang ke Digul. Menjadi tentara TNI sampai punya anak 2 di Digul. Dikembalikan lagi ke Pandeglang bersama Soekarno di Digul. Soekarno dipulangkan ke Jakarta. Kakek saya dibuang juga ke Digul. Dipulangkan lagi ke Pandeglang, punya anak 2 Hasan Hussein sampai wafat di tengah lautan. Kita sudah merdeka. Kemudian setelahnya merdeka kita mau dijajah lagi dengan mengataskan nasab Rasul. Tidak, betul tidak? No, betul. Enak aja. Dikiranya di Temanggung itu enggak ada orang yang patriot. Betul? Dikiranya di Jawa enggak ada keturunan Wali Songo yang patriotis. Betul? Disangkanya di Jawa ini cemen. Betul? Tidak. Semuanya keturunan Wali Songo itu patriotik. Makanya semuanya bersatu di dalam PWI, bergabung di dalam PWI. Kenapa? Karena cinta terhadap Indonesia. Karena ingin Indonesia tetap merah putih, ingin Indonesia tetap Pancasila, ingin tetap Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Keturunan Wali Songo tidak sombong. Walaupun memang beliau Dzurriyyatun Nabi bin Jihati Wali Songo, tidak sombong, tidak jual-jual nasab, tidak jual-jual jihad, tidak jual nabi, tidak jual-jual ayat, tidak jual-jual hadis untuk memprovokasi masyarakat. Betul? Untung sekali di Indonesia banyak keturunan wali. Amin, alhamdulillah. Kayaknya ini saya pulang dari sini udah ceramah, Pak Kapolsek ngasih duit ke saya sama Pak Dan Ramil. Ya, betul. Iya dong. Wong kita bantu, betul enggak? Bohong Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil, aman Pak Dan Ramil. Ya, demikian Bu, para ibu-ibu yang saya cintai, Allah Muhammad ya Rasulullah. Yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai semuanya. Jaga Indonesia, jaga Wali Songo, jaga akhlak kita. Satukan Indonesia di dalam akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Satukan Indonesia di dalam bingkai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan mau dibohongi dan ditipu. Kita jangan mau diadu domba oleh mereka yang selalu memfitnah mengadu domba. Siapa yang ngadu domba, nuduhnya siapa, betul tidak? Siapa yang ngadu domba, nuduhnya siapa kepada siapa. Siapa yang memfitnah, nuduhnya kepada siapa. Weh, nggak malu tuh, betul? Kagak ada di kita ini punya agenda ngadu domba, betul? Ada juga tuh di daerah saya ngadu ayam, tapi wafat itu orang yang ngadu ayam. Nauzubillah. Ini jam berapa ini? Para hadirin. Ini jam 4:30. Nah, kira-kira ini bisa dipahami tidak? Ini ucapan saya ada yang salah tidak? Kalau ada yang salah luruskan. Kalau ada yang benar syukuri. Kalau ada yang benar laksanakan. Jangan segan. Saya tidak memandang diri saya. Kalau itu pun lahir dari saya, jangan diikuti. Kalau ada lahir dari kesalahan saya, jangan diikuti. Kalau benar, maka ikuti kebenaran, itu bukan kebenaran saya. Itu kebenaran min Rasulillah wa minallah subhanahu wa ta'ala para hadirin. Dan kalau ada kebenaran itu milik Anda semua, itu sebagai hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, saya bukan tidak apa ya namanya ya. Saya lupa lagi bahasanya nih. Kalau cek bahasa Banten lentesono gitu. Nah, tapi ya karena ini saya sedang dalam keadaan sakit juga. Saya juga memang harus berangkat lagi ke Banten.
Mudah-mudahan selamat. Jadi tidak terlalu dilebihkan ceramahnya. Kasihan ini nanti takutnya Pak Kapolsek ini kaget juga sampai Padang Ramil ya. Ya, kepada para ibu, para bapak semuanya, saya memohon maaf dan ampun jika ada kesalahan. Silahkan ditegur saya dan saya mohon doanya agar saya selamat di perjalanan. Dan saya berharap kepada semuanya, Grip Jaya, Bansor, Ansor, PWI dan yang lainnya PBI, satukan kita, jiwa kita, ruh kita, semangat kita untuk NKRI, para hadirin. Maka semuanya bersatu bersama-sama dalam wadah PWI Laskar Sabilillah, agar kita semua menjadi orang yang bermanfaat sebelum wafat kita. Kita mempunyai jasa terhadap seluruh rakyat, terhadap Indonesia, agar kita menjadi orang yang punya data-data sejarah kepada anak cucu kita, bahwa sesungguhnya hari ini kita berjuang itu untuk keturunan kita, para hadirin. Jika tidak ada perjuangan hari ini, barangkali 3-4 generasi keturunan kita akan mereka caci maki nanti, akan kehilangan status, akan mereka rendahkan, para hadirin. Mereka yang tuh bagus, mereka yang ratu, mereka yang emas, mereka yang raden, ya. Nanti 3 generasi ke depan, kalau diakui bahwa tidak ada keturunan Wali Songo, apa nanti kata mereka, kata rakyat? Kamu Raden ya? Iya. Dari mana Radennya? Oh, saya Radennya keturunan Sunan Gunung Jati. Enggak ada. Wali Songo enggak punya keturunan. Keturunan kita nangis tidak? Nangis. Ada lagi yang Gus di sini. Kamu Gus siapa? Oh, dari bapak saya Gus Kiai. Turunan mana? Turunan Sunan Ampel. Enggak ada, Wali Songo enggak punya turunan. Nangis enggak keturunan kita? Nangis. Ada lagi yang Mas, kamu Masnya dari mana turunnya? Oh, dari Sunan Ampel, dari Sunan Giri. Enggak ada, Wali Songo enggak punya keturunan. Kata siapa? Kata si Bahar. Nangis enggak turunan kita? Nangis. Lalu turunan kita mau membela dari mana? Karena kita enggak berjuang hari ini, betul. Enggak ada video, enggak ada apa-apa. Keturunan kita nangis, pesimis, rendah diri. Tapi karena kita berjuang hari ini, ada video yang direkam, ada catatan sejarah. Ketika nanti terjadi seperti itu, kata turunan kita, kata siapa loh? Yang kami itu turunan Wali Songo. Nih videonya, nih ceramah-ceramahnya. Betul tidak? Aman tidak? Maka apa yang kita lakukan diantaranya untuk generasi keturunan kita ke depan, generasi ke depan tidak terjajah. Juga khususnya untuk Indonesia. Paham tidak? Ini harus bangga nih yang disebut emas ini, Pak. Apa sih emas itu? Biasanya kalau di Banten itu kalau ada orang Jawa aja, dari mana aja, disebutnya Mas aja tuh. Saya juga begitu, dari mana? Mas. Dari Cirebon, Mas aja. Dari mana? Dari Wonosobo, Mas aja. Dari Temanggung, Mas aja. Saya nggak tahu, saya pikir dulu itu kalau yang dari Jawa pasti Mas itu. Hanya kalau ke polisi dan tentara saya nggak bilang Mas, walaupun Jawa. Dari mana Pak? Dari Jawa, siap dan, gitu saya. Siap dan, gitu aja, nggak nyebut Mas saya. Kesini baru tahu saya. Ibu-ibu tahu nggak Mas itu apa? Nggak tahu. Orang Temanggung nggak tahu itu Mas apa? Masya Allah, benar nggak tahu. Banser nggak tahu. PBI nggak tahu. Mas itu singkatan, Bu. Mas itu Maulana Syarif. Disingkat Mas Maulana Syarif, keturunan dari salah satu Wali Songo, Maulana Syarif. Jadi beliau itu keturunan Nabi, gelarnya Syarif. Maka disebutnya Maulana Syarif. Maka dipanggilnya dulu, disembunyikan gelarnya, disembunyikan ke nasab keduriatannya, disembunyikan disingkat jadi Mas, supaya jangan sombong. Padahal mah orang itu Syarif, Maulana Syarif, dipanggil oleh bapaknya ini Mas, anaknya disebutnya Mas. Padahal orang ini Syarif, biar nggak sombong disebutnya Mas gitu. Padahal ini orang ini Syarif, keturunan Sayyidina Hasan. Paham? Boy, orang Jawa seneng banget ini. Banget senang, di sana disebutnya Mas terus itu. Wah, kata pas saya udah tahu itu, oh berarti Mas itu Maulana Syarif. Iya, waduh kata saya ini. Orang Jawa seneng banget ini di Banten disebut Mas itu. Oh, Duriatun Nabi dari kedua Sayyidina Hasan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, aminkan saja Pak.
aminkan saja. Jangan kayak orang hasud dan dengki. Ada orang manggil Mas Maulana Syarif, padahal itu bukan turunan Nabi, bukan turunan Syarif. Langsung enak aja dipanggil Mas, jangan. Kenapa? Itu bukan turunan Syarif. Enggak boleh begitu, Bu. Itu hasud, itu dengki. Paham? Ngomong lagi, ya nambah lagi nih ya. Masya Allah. Seperti halnya ada di medsos. Kiai Haji Imanuddin sedang menceritakan di medsos di YouTube bahwa ada seorang kiai hafal Quran, punya santri banyak, namanya Raden Syarif Rahmat, keturunan Sunan Kalijogo, mengatakan bahwa Roma Irama itu min auliyaillah, min zurwatil auliyaillah, bahwa Roma Irama itu menurut Kiai Haji Raden Syarif Rahmat itu dari golongan wali. Haji Imad menceritakan itu, bukan Kiai Haji Imad yang mengatakan Roma Irama wali, bukan. Kiai Haji Imaduddin menceritakan bahwa ada seorang kiai hafal Quran, punya banyak santri, ya pinter ngaji kitabnya, yang bernama Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Dia menyebut Roma Irama itu adalah min jumrotil aulia, dari golongan wali-walinya Allah Ta'ala. Kata Haji Imad di framing, Imaduddin mengangkat Roma Irama jadi wali. Nah itu begitu terus. Ada lagi oknum kiai, enggak bener itu. Masa ada penyanyi disebut wali munafik, begitu kan? Tahu kan orangnya kan? Langsung aja, enggak bener itu. Enggak bisa dijadikan rujukan. Enak aja. Katanya kiai, kok hasud kayak gitu? Enggak boleh. Bu, Pak, bagaimana kita menyikapi seperti itu selayaknya umat Islam? Kalau ada orang umat Islam yang menyebut saudaranya dengan panggilan bagus, untuk bagaimana seharusnya? Maka saya katakan, kalaupun ada orang yang menganggap Roma Irama itu wali, harus seperti apa kita? Aminkan, betul? Aminkan. Benar gak kalau diaminkan? Amin itu apa? Doa. Apa salahnya sih diaminkan? Enggak mau tah ada orang yang jadi waliullah? Masa enggak mau kita ada orang jadi waliullah? Kalaupun itu Roma Irama umpamanya bukan wali, ketika dikatakan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat min auliyaillah, kita aminkan. Bagus tidak? Haram tidak? Jika itu memang bukan wali, ketika kita aminkan, banyak diaminkan, siapa tahu dia jadi waliullah. Bagus tidak? Bermanfaat tidak? Begitu, itu Islam. Jangan malah ini yang menganggap bagus, berprasangka bagus, disalah-salahin. Kecuali gini, Roma Irama itu penjahat, baru itu jangan diaminkan, betul tidak? Baru kita, jangan begitu tuh, itu enggak jahat. Begitu, oh Roma Irama itu wali, amin. Kan? Harus begitu. Gus Ajis itu umpamanya seorang ulama yang soleh, amin, walaupun belum soleh. Ya kan? Aminkan. Bagus tidak? Bagus. Karena kalam itu doa, aminkan Bu, Pak. Jangan hasud, jangan dengki. Siapa tahu itu diaminkan oleh kita Roma Irama jadi wali. Paham gak? Gitu, jangan jadi seperti orang hasud, Bu. Ini di framing semuanya. Benci ke Roma Irama. Enggak boleh. Akhlak Rasul tidak seperti itu. Paham? Jangan berburuk sangka ke orang, jangan mendoakan yang buruk. Lebih baik mendoakan yang baik-baik. Amin ya robbal. Seperti halnya khatib di sholat Jumat. Khatib-khatib di sholat Jumat kan sering ada. Kepada para hadirat kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Boleh tidak? Khutbah dengan itu boleh tidak? Boleh. Kan belum tentu itu yang Jumat itu semua dimuliakan Allah. Tapi kan boleh semua yang dimuliakan Allah. Boleh tidak? Saya ceramah di sini kepada para hadirin semuanya yang dimuliakan Allah. Boleh tidak? Tapi kan sebetulnya belum tentu semua dimuliakan kan? Betul tidak? Kan boleh. Namanya juga mendoakan dengan bahasa doa, sebutan dengan bahasa doa, diitikadkan, diniatkan dengan doa, itu boleh.
boleh kita menyebut seseorang dengan sebutan yang baik dengan niat mendoakan orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ada orang disebut Bu Haji, Bu Haji, padahal orang itu belum haji. Terus kata tetangganya, jangan nyebut haji, itu belum haji, nggak boleh gitu. Amin kan? Amin. Barangkali suatu ketika jadi haji. Setuju tidak, Bu? Itu jadi orang yang berakhlak baik, jadi orang yang hatinya jernih. Amin ya robbal amin. Demikian para hadirin, para kiai, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para dulur, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yusuf Al-Mubarak memohon maaf dan ampun jika ada kata-kata yang salah. Semoga pula kita semuanya dilimpahi maghfirah, rahmat, taufik, hidayah, diberi istiqamah. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia, umaro kita, presiden, wakil presiden, semuanya, DPR, MPR, eksekutif, yudikatif, legislatif, TNI, Polri, semuanya, termasuk para habib-habib, semuanya diampuni oleh Allah, diberi rahmat, taufik, hidayah oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, diberi hati yang jernih, diberi akhlak yang baik, diberi rizki yang banyak, diberi keturunan yang soleh dan soleh dan bermanfaat untuk umat dan dicintai oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati wa bikaromati jamil auliya tis'ati fi Jawa, khususon bibarakati wa bikaromati Joko Tingkir wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.